segenap hati dan kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. berdoa untuk ibadah kita pagi hari ini. Dengan hormat Bapak Gembala Yahya Suryana akan masuk di dalam doa.
Haleluya. Kami menaikkan pujian, ucapan syukur kepadamu pagi ini. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Tuhan Allah yang baik. Kami terus dapat menikmati kebaikan, kasih anugerah-Mu dalam pemeliharaan, perlindungan, penyertaan, berkat, kecukupan, jawaban yang Engkau berikan bagi kami. Sehingga sampai pada pagi ini kami masih tetap ada sebagaimana yang kami ada. Bukan semata karena usaha kami, tetapi karena anugerah-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Inilah waktu yang baik bagi kami, untuk kami boleh memuji, melayani, memuliakan Tuhan lewat ibadah ini. Biarlah Engkau berkenankan kehadiran kami, suci kuduskan keberadaan kami, supaya kami boleh berlayak di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga ibadah yang dikerjakan menjadi dupa persembahan yang harum, menyukakan hati Engkau. Sebab kepadamu-lah semua akan diberikan. Biarlah Engkau mengurapi setiap pelayan-pelayan yang melayani dalam bidang mereka masing-masing. Urapan sorga turun ke atas semua pelayan. Pelayanan mereka menjadi sebuah pelayanan yang akan membangun, membangkitkan, dan juga Tuhan akan mendatangkan berkat-Mu dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa bagi umat-Mu yang belum bersama-sama. Tuhan kiranya menyertai mereka, biar segala halangan rintangan boleh disingkirkan, dan kami boleh bersama-sama berbakti, memuji, membesarkan nama-Mu. Kami percaya dalam ibadah ini ada berkat yang Engkau telah siapkan bagi kami. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang dilayakkan menerima berkat-berkat itu Engkau berikan bagi kami. Ada jawaban, ada pertolongan, bahkan ada mujizat yang Kau akan kerjakan bagi kami. Saat ini kami berdoa, Kau ada pekerjaan kuasa roh di udara yang mau mengganggu ibadah ini, dan mau mencuri berkat yang Kau sediakan bagi kami. Bersatu hati kami tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah sungguh hati kehidupan kami dibebaskan, bahkan ruangan ini seluruh keberadaannya dapat Tuhan menikmati hadirat-Mu. Sorga turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah ini, membuka ibadah ini dengan memperalaskan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kita terima sukacita dari surga turun atas kita pagi hari ini. Haleluya.
sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Amin. Amin. Kita terus memuji Tuhan. Ada kekuatan di dalam Tuhan. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, didengar telinga, Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Yang tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Amin. melakukan segala perkara, tulisan dan sebenarnya kuasa tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulisan dan sebenarnya kuasa Silahkan kita katakan bahwa yang tidak Tuhan siapkan. Amin. pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulisan yang sebenarnya kuasa tidak Amin. Dengan iman kita katakan sekali lagi. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulisan dan sebenarnya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulisan dan sebenarnya kuasanya tak berubah. Dulu sekarang, Dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. haleluya. Allah dahsyat, Allah hebat. Kita umat-umat Tuhan yang dimenangkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang lebih dari para pemenang. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kibarkan panji-panji Tuhan. Lebih dari pemenang. Mari sama-sama katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kesadarannya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lagi katakan
lebih dari pemenang. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Berkatlah bahagia, Yesus Raja Haleluya. Bangkit gereja Tuhan. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Berkatlah bahagia, Yesus Raja Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibarkanlah panjinya, Yesus Raja Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lagi katakan dengan iman. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita orang-orang yang lebih, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang karena Tuhan ada di pihak kita. Bapak Ibu sekalian silakan duduk. Puji Tuhan. Waktu yang Tuhan sudah beri bagi kita untuk kita memuji Tuhan pagi hari ini. Kita akan sambut datangnya firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Ku percaya bukan karena melihat, tapi karena firman Tuhan ada di dalam hidup kita. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Amin. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu.
selalu digenapi di dalam hidup kami. Tidak pernah terlambat, tidak pernah berlalu kasih setia-Mu Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau selalu Tuhan. Kuasai terus iman kami, teguhkan terus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari bangkitkan terus iman kita. Karena firman Tuhan pasti digenapi. Firman Tuhan iya dan amin. Kami percaya Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena haleluya, haleluya, haleluya. Kami tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan. Kami percaya Yesus. Selalu digenapi Tuhan. Kita akan sambut datangnya firman Tuhan. Kita akan berdoa dengan hormat, nanti Bapak Robi akan masuk di dalam doa firman Tuhan. Kami bersyukur padamu saat siang ini Bapa dalam surga. Kami aminkan pujian ini Tuhan. Kami percaya bahwasanya Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Kami boleh ada saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya saat ini Engkau akan berfirman melalui Bapak Gembala kami. Engkau akan berfirman menguatkan kami kembali Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang kami bawa saat ini, kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami boleh mendapatkan jawaban daripada berkat firman-Mu saat siang ini. Apapun yang kami bawa Tuhan, sakit penyakit kami, permasalahan kami, kuasa-Mu terlebih besar dalam kehidupan kami. Kau pakai Bapak Gembala kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi dia Tuhan. Biar sebentar melalui firman-Mu ini Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Khususnya dalam iman percaya kami mengiring kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu berada bersama dengan kami Tuhan. Ajar bagi kami untuk kami berserah, berseru kepadamu Tuhan. Biar Engkau yang gantikan kami untuk berperang segala permasalahan kami. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau yang urapi kami pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang akan menjadi penyampaian berita firman-Mu saat ini Tuhan. Biar itu boleh tertanam dalam hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah-buah Tuhan dalam kehidupan kami.
Ajar bagi kami Tuhan, untuk kami selalu memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, untuk kami menjadi berkat bukan batu sandungan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan-Mu, pemberitaan firman-Mu saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang. Selamat kita beribadah kepada Tuhan pada pagi siang ini. Kita akan bersama-sama manfaatkan waktu yang baik dengan langsung mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Dan ayat mas kita kali ini terdapat dalam suratan Ibrani pasal yang ke-13. Kita membaca pada ayat yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-13. Dan kita membaca pada ayat yang ke-8. Satu ayat yang sangat terkenal dan barangkali semua saudara kita telah mengetahui ayat firman Tuhan ini. Ayat ini singkat. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Ibrani 13 ayat yang ke-8. 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Suratan Ibrani menurut ahli-ahli yang menyelidiki kitab suci, itu ditulis oleh Rasul Paulus, karena mengingat atau melihat gaya bahasanya. Dan dia menulis ayat firman Tuhan ini. Yesus Kristus itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Nah, sebelum Yesus naik ke sorga, dan dia menyatakan dirinya setelah dia bangkit, maka dia mengatakan satu perkara ini. Kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, karena ayat firman Tuhan kita menunjuk kepada satu pribadi yang perlu kita telusuri, yang perlu kita pelajari baik-baik. Ada apa dengan Yesus ini dan kita perlu melihatnya dengan baik. Nah, Ibrani 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Setelah Yesus bangkit dan menjelang dia akan naik ke sorga, dia menyatakan diri kepada murid-muridnya, lalu dia mengatakan kata-kata ini setelah dia bangkit. Dia membuktikan bahwa dirinya berkuasa atas kematian. Maka dia menyampaikan kata-kata ini, "Segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di sorga maupun yang ada di bumi." Apa yang Yesus nyatakan ini menggenapi satu nats yang terdapat dalam kitab Mazmur. Kita akan membaca. Jadi saudara, hal yang berkaitan dengan Yesus selalu tentang nubuatnya, tentang apa saja, itu lebih dulu biasanya ditulis di dalam kitab-kitab perjanjian lama, untuk membuktikan bahwa apa yang Allah dulu pernah berfirman lewat nabi-nabinya itu digenapi di dalam dia. Nah, berkaitan dengan kata-kata Yesus ini, segala kuasa ada di dalam tanganku atau diberikan kepadaku baik di sorga ataupun di bumi, ini menggenapi satu nats. Mari kita buka kitab Mazmur pasal yang ke-103 di sana. Mazmur pasal yang ke-103 dan kita membaca pada ayat yang ke-19, bunyinya begini. Tuhan sudah menegakkan tatanya di sorga dan kerajaannya berkuasa
atas segala sesuatu. Nats ini, ayat ini katakan Tuhan. Tuhan, saudara sekali lagi, Tuhan. Dia menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya atau pemerintahannya berkuasa atas segala sesuatu. Tadi Yesus katakan, segala kuasa diberikan kepadaku. Baik kuasa di sorga maupun juga kuasa di atas bumi ini. Yesus yang memiliki kuasa. Kita tahu orang yang berkuasa dialah yang bertahta, dialah yang memerintah, dialah yang memiliki otoritas di sorga dan di bumi. Nah, hal ini saudara, kita bisa melihat ada dua sisi. Tadi kita sedang belajar tentang pribadi Yesus ini. Ada dua sisi dari Yesus ini yang kita bisa lihat. Sisi yang pertama, dia adalah manusia, lahir ke dunia. Lapar sama seperti saudara dan saya. Dia mencari buah ara untuk makan. Dia pernah merasa haus, ingat kata-katanya di kayu salib, aku haus. Dia pernah menangis sama seperti kita. Kalau Allah dia ada di sorga, dia tidak merasakan rasa lapar itu. Nanti kalau kita di sorga, kita nggak akan merasakan itu lagi, saudara. Dia tidak akan pernah merasa haus. Dan di sorga tidak ada penderitaan yang membuat orang harus menangis di sana. Tapi ketika Yesus jadi manusia, dia merasakan apa yang manusia rasakan. Itu sisi yang pertama dari Yesus. Tetapi sekaligus ada sisi yang kedua menunjukkan kepada kita, dia bukan hanya manusia, tapi dia Tuhan. Itu yang kita harus lihat. Yang banyak diperdebatkan di YouTube dan sebagainya. Nah, ini kita harus lihat di sisi ini. Alkitab menunjukkan kepada kita, dia adalah manusia benar, tetapi dia sekaligus juga adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, menjadi sama dengan kita manusia. Sekarang kita kembali kepada ayat mas kita. Ayat mas kita katakan tadi, adapun Yesus Kristus itu tetap sama. Ingat yang menulis ini Paulus. Pada waktu Yesus dia mengajar dan melayani sebagai manusia, Paulus belum menjadi pengikutnya, belum saudara. Bahkan setelah Yesus naik ke sorga, belum, dia masih menganiaya pengikut Yesus itu. Sampai satu saat ketika dia berjalan ke Damsik dan di sana Yesus menyatakan diri kepada, barulah dia percaya kepada Tuhan. Dan Paulus ini menulis demikian, adapun Yesus itu tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya dia tetap sama. Maksud apa ayat ini ditulis? Tadi kita sudah tahu, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah manusia. Nah, tujuan apa? Kebanyakan kita mengerti nanti. Yang kita mengerti satu sisi saja ini, saudara. Tapi kita akan melihat ada dua pesan, atau saya tadi katakan sisi, sebenarnya dua pesan, lebih tepat bukan sisi tapi pesan. Ada dua pesan ketika ayat ini ditulis untuk menunjukkan bahwa Yesus tidak berubah, Yesus tetap sama, Yesus kekal. Ini mengandung dua pesan. Yang pertama, kita orang yang percaya kepadanya. Kita yang menjadi murid-muridnya mengikut dia. Maka kita harus tahu dengan pesan ini, bahwa kita mempercayai dia yang bisa diandalkan. Karena dia Tuhan dan sekaligus dia juga adalah manusia. Ini hal yang penting saudara bagi kita semuanya. Yaitu kita harus percaya, kita harus mengetahui bahwa kita mempercayai, kita memiliki Tuhan Allah yang bisa diandalkan. Karena dia tidak berubah, dia tetap sama. Dan di dalam segala hal, dia menunjukkan eksistensinya yang luar biasa itu. Kemudian dari pesan yang pertama ini, bahwa kita mempercayai atau kita memiliki Tuhan Allah yang benar ini, yang bisa diandalkan.
Maka ada dua hal yang kita harus lihat dari pribadi Yesus di sini. Nah, dia adalah Tuhan yang seperti apa? Kita melihat dari sisi mana dari Yesus ini? Kita melihat pertama dari perbuatannya. Yang kedua dari karakternya. Kalau saudara ingin mengenal seseorang, lihatlah apa yang kemampuan dia, perbuatan dia itu berkaitan dengan kemampuannya, ability dia, capability dia, mampu dia di mana. Mampu tidak dia kalau saya ada dalam persoalan, saya ditolong olehnya, kira-kira gitu saudara. Jadi kita melihat tentang perbuatannya, kemampuannya, ability-nya. Lalu yang kedua kita melihat karakternya. Kalau dia mampu tapi karakternya buruk, wah celaka kita, bukan. Jangan-jangan dia gunakan kemampuannya, kuasanya, bukannya untuk menolong, tapi untuk mencelakakan kita nantinya. Begitu saudara. Nah, kita akan melihat dua hal ini dari Yesus, perbuatannya. Tadi kita sudah belajar dari firman Tuhan, bahwa dia adalah Allah. Melengkapi itu saudara, mari kita buka dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Kita membaca di ayat yang pertama. Injil Yohanes 1 ayat yang ke-1 juga bunyinya begini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus asalnya dia adalah sang firman. Di sini ayat firman Tuhan katakan, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu jugalah Allah. Ada jemaat yang bertanya kepada saya tentang Pak, apa yang dimaksud dengan sabelian? Ini tentang Trinitas Allah, saudara. Saya mengupas sedikit di sini. Trinitas atau Tritunggal Allah. Sabelian itu berasal dari seorang yang bernama Sabelius yang menguraikan firman Tuhan menurut dia, dan kemudian dijadikanlah inilah paham Sabelian seperti ini. Bagi dia Allah itu satu karena Allah itu Esa, tapi dia bisa menunjukkan wujudnya dalam tiga pribadi atau bahkan lebih dari tiga wujud, bisa bermacam-macam wujudnya. Itu Sabelian. Tetapi yang kita belajar dari firman Allah, dan itu yang dipegang oleh kita GPDI saudara, adalah paham Trinitas, Tritunggal. Tritunggal adalah tiga pribadi Allah tetapi satu. Dia menyatakan diri tiga Allah, bukannya Allah tiga ya saudara ya. Dalam kealahannya dia menyatakan diri dalam wujud tiga pribadi, tetapi dia satu, dia tidak terpisahkan. Satu dengan yang lain saling melengkapi. Dan tidak pernah bertentangan, karena hakikatnya sama Allah. Dari mana ayat-ayatnya? Saudara akan bisa melihat di kitab Kejadian, ketika Allah menyatakan diri kepada Abraham tiga. Itu kita lihat. Lalu ketika Yesus dibaptis dan dia keluar dari air, suara di atas berkata, inilah anak. Siapa yang berkata itu? Bapa. Lalu turunlah roh Allah bagaikan burung merpati, lembaga burung merpati ke atasnya. Ada tiga, Bapa, Anak, dan Roh. Dan setiap kali ketika Yesus berdoa, maka di sana berkata, inilah anakku. Nah, itu ada suara itu, saudara. Itu bukan dari satu pribadi yang sama, pribadi yang berbeda, tetapi tidak terpisahkan. Karena hakikatnya sama Allah. Dan masing-masing mempunyai tugas. Bapa tugasnya memelihara pohon segala kehidupan, memberikan anugerah. Yesus tugasnya menjadi juru selamat, menyelamatkan kita. Roh Kudus tugasnya mengajar, membimbing, menuntun, menyempurnakan. Ini saudara firman Tuhan. Jadi saya sedikit membuka. Supaya saudara mengerti, ini ada yang bertanya tentang Sabelian dan sebagainya. Nah, firman Tuhan katakan begitu. Bukan Allah satu, lalu bisa menyatakan wujud jadi tiga, atau lebih dari itu. Nah, itu Sabelian, saudara. Tidak. Tapi Alkitab mengatakan yang heran dan ajaib, ada tiga pribadi Allah, tapi tiga itu Esa, artinya hakikatnya sama. Tidak terpisahkan. Dan bukan saling bertentangan, saling mendukung dan melengkapi. Masing-masing mempunyai area tugas kerjanya yang melengkapi di situ. Nah, itulah Trinitas, itulah Tritunggal. Kita kembali saudara
ke bagian ini. Tadi bahwa kita melihat dari Yesus ini perbuatannya. Jadi kita sudah melihat dia adalah firman. Ya. Dia bersama dengan Allah, dia juga adalah Allah. Nah, tentang firman ini saudara, tentang hal ini, mari coba kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Dan kita membaca pada ayat yang ke-37. Ini Gabriel ketika dia datang kepada Maria, dia berkata begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini yang kedua, saudara, dicatat dalam kitab, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Malaikat Gabriel yang mengatakan. Dalam kitab Kejadian, kalau saudara baca dalam Kejadian pasal yang ke-18 di sana, ketika Allah tadi dalam wujud 3 pribadi datang kepada Abraham, dan itu adalah Abraham sudah berumur 99 tahun, Sarah 89 tahun, dan Allah berkata begini, tahun depan Sarah akan melahirkan anak. Wah, ketawa Sarah, aku udah tua, gak mungkin. Bagi manusia itu tidak mungkin, mustahil, gak mungkin lah. Gak mungkin. Nah, di situ kemudian Allah menegur. Mengapa istrimu tertawa? Wah, lalu Sarah bilang, enggak, saya enggak ketawa. Dia menyangkal, biasa manusia gitu saudara. Udah melakukan sesuatu, ditegur, kamu lakukan ini ya? Enggak, saya enggak. Enggak berani bertanggung jawab. Dan tidak bertanggung jawab, bisa dikatakan begitu. Lalu Allah katakan, memang kamu tertawa. Lalu kemudian Allah berkata, tahun depan kau akan melihat. Lalu ditambah lagi yang kata-kata Allah itu kepada Abraham. Adakah yang mustahil bagi Allah? Nah, dia tambah di situ. Itu kali yang pertama diucapkan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu yang kedua ini pada Maria yang belum menikah, saudara. Maka Gabriel berkata, adakah yang mustahil bagi Allah? Engkau akan melahirkan juru selamat dunia. Jadi dari ini kita tahu perbuatan dia adalah tadi El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Dia menunjukkan dalam segala perbuatannya maha kuasa, tidak heran. Yang sakit sembuh, yang mati bangkit. Mujizat terjadi, air diubah menjadi air anggur. Roti yang sedikit memberi makan ribuan orang. Angin tofan berhenti. Karena dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Bagi kita ada batas-batas kemustahilan. Tidak mungkin saya akan masuk dan mampu melakukan area ini. Karena ini mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada batas. Segala sesuatu bisa terjadi karena dia maha kuasa. Nah, kalau Yesus itu dalam perbuatannya menunjukkan dia adalah Allah yang maha kuasa, seharusnya kita yang percaya kepadanya bukan. Kita mengalami perbuatannya itu. Ya kan? Kita ada satu kebutuhan, kita datang dan Tuhan kerjakan mujizat. Karena dia maha kuasa. Tetapi saudara, ada hal yang bisa menghalangi seseorang tidak mengalami kemahakuasaan Allah yang baginya tidak ada yang mustahil itu. Nah, apakah yang menghalangi? Sehingga sekalipun kita mengikut dia, sekalipun kita percaya kepadanya, kita tidak mengalami pekerjaan kuasa itu. Tetap aja hidup kita kayaknya nggak ada campur tangan Tuhan di situ. Tidak ada mujizat yang berlaku bagi saya. Kenapa yang saya ini kok saya tidak mengalaminya? Nah, ini yang kita harus lihat bersama. Ada satu saat Yesus kembali ke kotanya di Nazaret. Mari kita buka di dalam Markus penyebab mengapa mujizat tidak dialami oleh orang yang percaya kepada Yesus yang mengikut dia. Pasal 6 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Markus 6 ayat yang ke-5 dan ke-6 bunyinya begini. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya. Nyaur besar Yesus, ia tadi Yesus atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Yesus di Nazaret, dia di situ. Setelah dia melayani, dia kembali ke situ. Dan di sini dicatat, Tuhan tidak bisa mengerjakan satu mujizat pun. Padahal di tempat yang lain yang sakit sembuh, yang mati bangkit. Wah, banyak sekali mujizat. Tapi di Nazaret nggak bisa dia kerjakan itu.
Jawabannya di ayat yang ke-6 bagian A tadi katakan. Yesus heran karena mereka tidak percaya. Sekalipun dia maha kuasa, untuk kita bisa mengalami kekuasaannya, maha kuasaan itu menjadi sebuah jawaban mujizat bagi kita. Masih butuh satu lagi, iman kita. Kalau kita beriman, barulah kita mengalami perbuatan kuasa mujizat Tuhan itu dalam hidup kita. Iman itu dalam areanya bisa kelihatan, saudara. Karena surat Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan adalah nihil, kosong, mati di mata Allah. Iman harus terlihat. Kalau kita orang beriman, perbuatan kita menunjukkan bahwa kita ada orang beriman. Pilihan dan keputusan, jalan hidup yang kita tempuh menunjukkan kita orang beriman. Ucapan kita menunjukkan bahwa kita orang beriman. Itulah sebabnya kita perlu periksa pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak mengalami kemahakuasaan Tuhan, dahsyatnya kuasanya Tuhan dalam hidup kita, periksalah diri kita, khususnya periksalah iman yang ada dalam hidup kita. Sebab untuk kita bisa mengalami pekerjaan kuasa Tuhan yang dahsyat itu, diperlukan iman. Allah tidak akan mungkin menunjukkan kuasanya kalau kita tidak percaya kepadanya. Allah tidak mungkin akan berintervensi masuk di dalam urusan-urusan kita kalau kita tidak percaya kepadanya. Dan saya ingin nyatakan begini, bahwa mujizat Tuhan bukan hanya untuk orang sakit. Mujizat Tuhan juga bisa berlaku dalam pekerjaan kita. Mujizat Tuhan juga dapat terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Mujizat Tuhan juga dapat terjadi dalam rencana-rencana hidup kita. Kalau kita menemukan bahwa rencana dan cita-cita kita terhalang dengan sesuatu yang besar, mujizat Tuhan bisa terjadi di situ. Untuk menyingkirkan penghalang dan membuat kita bisa meraih impian kita. My dream comes true. Karena campur tangan Tuhan. Dan untuk kita bisa mengalami itu, iman kita harus nyata, saudara. Jangan kita hanya berkata kita beriman. Tapi kalau kita ngomong di tempat lain menunjukkan kita tidak percaya. Jangan kita hanya berkata bahwa kita percaya. Perbuatan kita kok jauh dari perbuatan seorang yang percaya kepada Tuhan. Jangan hanya kita berkata bahwa kita orang yang percaya, keputusan dan jalan hidup yang kita tempuh jauh daripada apa yang Tuhan inginkan sebagai orang yang percaya. Itulah sebabnya contoh yang paling baik itu adalah Abraham. Lihat bagaimana dia memutuskan ketika dia mendengar firman, dia langsung mengikuti firman itu. Waktu dia meninggalkan negerinya, waktu dia persembahkan anaknya, dan segala sesuatu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang percaya. Bahkan saat dia seperti yang tadi saya sudah sampaikan di Kejadian 18. Udah gak mungkin. Tapi dia tetap percaya. Dan akhirnya tahun berikutnya, maka anak itu, Ishak, lahir baginya. Nah ini saudara yang kita lihat. Sisi yang pertama dari Yesus. Kita mempunyai satu pribadi yang perbuatannya maha kuasa, El Shaddai bagi dia. Sekarang yang kita lihat yang kedua adalah karakternya. Untuk melihat karakter ini saya ajak saudara kita buka dalam Yohanes 8. Kita akan melihat tiga karakter saja. Terlalu banyak karakter Yesus yang luar biasa. Tentu karakter yang berkaitan dengan Tuhan adalah karakter yang baik dan mulia. Coba kita baca pada Yohanes 8 ayat 10 dan 11 begini. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ini adalah peristiwa ketika seorang perempuan yang kedapatan berzina ditangkap, saudara. Dibawa kepada Yesus oleh ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam. "Guru, kami temui dia ini berzina nih. Dan menurut hukum Taurat, dia harus dirajam sampai mati." Hukum Taurat adalah hukum Allah. Allah yang memberikan, itu isi hati Allah yang harus dipatuhi. Bagaimana pendapat guru? Kita tahu bagaimana Yesus jawab.
Dia tidak menjawab, dia menulis di lantai. Tapi karena dia didesak terus, maka Yesus berdiri dan mulai berkata begini, siapa di antara kamu yang belum pernah berbuat dosa? Dia yang pertama. Ambil batu, rajam perempuan ini. Dia yang diberi hak untuk mengambil nyawa perempuan ini. Membunuhnya, menghukumnya, mengganjarnya. Karena dia tidak pernah berbuat dosa. Ambillah yang tidak pernah berbuat dosa. Lempar perempuan ini. Yesus katakan begitu. Dan tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun. Kecil, besar, tua, muda. Pemuka agama dan siapapun orang Yahudi. Gak ada seorang pun yang mengambil batu. Perkataan Tuhan itu menempelak kepada mereka. Dan mereka menyadari bahwa saya juga orang berdosa. Kenapa saya orang berdosa menghukum juga orang yang berdosa? Maka mereka meninggalkan Tuhan. Tinggallah wanita itu dengan Yesus. Yesus berdiri. Dan ini kata-katanya. Wanita, tidak adakah yang menghukum engkau? Tidak adakah yang lempar batu kepadamu? Saya bisa bayangkan nih saudara. Ini imajinasi saya. Katakanlah daya khayal saya bisa membayangkan perempuan ini jawabnya gimana nih. Dia jawabnya sambil gemetar. Dia diam, dia jawab, tidak ada Tuhan, tidak ada, kira-kira begitu. Takut dia saudara. Dan Yesus berkata, kalau begitu aku juga tidak mau ke engkau. Pulanglah dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi. Nah, dari apa yang Yesus lakukan pada orang yang berdosa ini, kita belajar satu karakter. Karakter yang menerima orang berdosa apa adanya dan mengampuni dosanya. Itulah karakter yang pertama, kasih Allah. Kasih itu menerima apapun keberadaannya, termasuk yang berdosa, sudah jelas-jelas berdosa itu. Tertangkap bukan, jelas-jelas berdosa itu. Yesus tetap menerimanya dan mengampuninya. Membebaskan dia dari hukuman. Nah, kasih ini tentang Allah ini masih bisa kita gali lagi. Nanti kalau saudara baca dalam Injil Lukas 15 ayat 21 sampai 24. Sebelum ayat 21 sebenarnya. Tapi ayat 21-24. Ini tentang seorang bapak yang mempunyai 2 anak. Sulung dan bungsu. Si bungsu meninggalkan bapaknya bukan? Foya-foya. Dengan wanita. Habiskan dan merusak nama baik. Jatuh dalam dosa moral yang akhirnya dia kehabisan semua. Dia cari makan dan gak dapat. Dia mulai ingat, wah di rumah bapakku. Banyak pekerjanya yang terpelihara dengan baik. Makan dengan baik. Tinggal dengan baik di sana. Aku mau kembali. Tapi aku sudah salah mempergunakan semua hak yang diberikan Bapak kepadaku. Aku akan kembali, aku akan mengakui sajalah. Aku akan berkata Bapakku sudah berdosa kepada Bapa dan kepada sorga. Kini terimalah aku, bukan lagi sebagai anak, tapi sebagai orang yang mau bekerja. Asalku bisa makan saja, cukuplah Bapa. Dan itulah yang dilakukan oleh si bungsu ini. Dia datang, tapi saudara itu tadi ayat 21 Lukas 15. Dari jauh bapaknya sudah melihat anak ini. Datang dan dipeluknya anak ini. Betul-betul anak ini mulai berkata, Bapakku sudah berdosa kepada Bapa dan pada sisi sorga. Aku sudah salah mempergunakan semua yang diberikan kepadaku. Aku sudah salah Bapak. Apa yang dijawab oleh Bapak itu? Bapak itu tidak berkata pada anak itu. Tapi dia berkata kepada pelayan-pelayannya. Pelayan tolong siapkan jubah baru. Potong lembu yang paling tambun, kita akan buat pesta. Karena anakku telah hilang, sekarang dia telah kembali kepadaku. Ayo kita bersuka cita karena hal ini. Dia kenakan lagi cincin yang telah hilang. Nah, apa yang kita bisa belajar dari tentang kasih Allah di sini? Kasih itu bukan saja menerima dan mengampuni, tapi dia memulihkan kembali status dari anak itu. Yang sebenarnya tidak pantas. Tidak layak. Karena dia sudah menghabiskan semua kepercayaan yang dipercayakan Bapa kepadanya. Tapi Bapa itu memulihkan dia kembali. Wow. Luar biasa kasih Allah itu. Itulah kasih yang Yesus tunjukkan kepada kita.
Dan satu lagi unsur dari kasih, baru kita akan beralih kepada karakter yang berikut. Mari kita melihat dalam Yohanes pasal yang kelima. Mari kita melihat dalam Yohanes pasal yang kelima, saudara. Ayat yang ke-14 bunyinya begini. Yohanes 5 ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Nah, kali ini saudara, tadi kepada perempuan yang berdosa di pasal 8, dia dibebaskan, dia diampuni. Dengan pesan, jangan berbuat dosa lagi. Nah, kali ini kata-kata yang sama nih kita dengar, Yesus bilang jangan berbuat dosa lagi. Tapi kali ini bukan disampaikan kepada perempuan, kepada seorang yang sakit di kolam Bethesda 38 tahun. Dan dari sini dari ucapan Yesus kita tahu dia sakit karena dosa, saudara. Karena dosa nih. Kita lihat kan dari sini ucapan Yesus yang sampaikan, jangan kau berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi padamu yang lebih buruk. Nah, itu kita tahu di situ. Tidak semua penyakit karena dosa, tapi ini nih karena dosa, saudara. Itu jelas kita baca di sini. Nah, Yesus sembuhkan dia, bukan? Yesus berkata, "Angkat. Maukah engkau sembuh?" Wah, gak ada orang yang angkat, aku masukkan ke dalam kolam itu ketika malaikat Allah mengguncang. Jadi siapa yang lebih dulu dia yang sembuh? Aku selalu terlambat, aku selalu kalah, aku selalu gagal. Aku selalu berusaha 38 tahun lama tapi gagal. Yesus hanya tanya, apa kamu sembuh? Nah, sekarang Yesus katakan, coba angkat tilangmu dan jalan. Nah, kebetulan hari itu yang dia kerjakan, dia angkat tilangnya sembuh nih karena kuasa Tuhan, saudara. Itu hari Sabat. Dan ahli Taurat katakan, nih, engkau tidak boleh yang kayak begini. Masa angkat-angkat begitu bekerja di hari Sabat, itu melanggar hukum Allah. Karena hari Sabat adalah hari untuk beristirahat. Hari untuk datang ke rumah Tuhan dan melayani Tuhan. Bukan untuk sibuk kegiatanmu sendiri. Lalu orang ini berkata, loh orang yang sembuhkan aku kok yang suruh. Angkat tilangmu. Jadi aku kerjakan bukan kemauan aku, tapi orang itu yang suruh. Jadi aku lakukan ini. Dan barulah Yesus datang temui dia. Berkata, engkau sudah sembuh. Dari sekarang, jangan buat dosa lagi. Supaya jangan jadi yang lebih buruk kepadamu. Kata dia disembuhkan itu adalah kasih Allah. Yang menolong persoalannya. Tetapi kasih Allah juga menyadarkan kita. Supaya kita meninggalkan dosa. Betul kasih Allah menerima kita. Apa adanya. Mengampuni dosa kita. Betul kasih Allah luar biasa memulihkan kita. Namun kasih Allah juga menyadarkan kita. Supaya kita jangan terus hidup dalam dosa. Kalau kita sudah diselamatkan. Kalau kita sudah dilepaskan dari dosa. Jangan kembali lagi dong kepada dosa. Itu kan sama dengan kita tidak menghargai. Kita tidak menjunjung. Kita tidak mengangkat anugerah Allah yang sudah mengampuni, sebab untuk dosa kita dia mati di kayu salib. Apa harus berkali-kali Yesus mati di kayu salib demi untuk dosa kita? Kasih Allah luar biasa, saudara. Dia terima kita apa adanya. Dan secara ukuran kebenaran Allah, kita tidak pantas. Tapi Allah mau menerima kita dan mengampuni dosa kita, masa lalu kita. Hal-hal yang buruk dari hidup kita. Hal-hal yang bejat, yang najis, yang cacat, penuh dengan celah. Allah menerima dan mengampuni. Dia pulihkan kita. Kita bisa menikmati damai dan sukacita sorganya dalam hidup ini. Tidak ada hidup yang lebih dapat dinikmati daripada hidup saat kita ada di dalam Dia. Ketika Dia pulihkan kita, karena kita percaya dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun kasih Allah juga menyadarkan kita supaya kita tinggalkan dosa. Dulu itu hidup kita yang lama. Jangan lagi kembali kepada hidup yang lama. Berjalan dalam satu hidup yang baru. Ini karakter Allah yang pertama. Dia adalah Allah yang kasih adanya. Karakter Allah yang kedua adalah, karakter Yesus yang kedua adalah kebenaran. Nah, ini beda nih. Kasih itu tadi ya. Dia menerima, memulihkan. Wah, luar biasa, saudara. Tetapi kalau namanya kebenaran, dia tegas. Dia tegakkan apa yang benar itu.
Dan dia tidak bermain-main dengan itu. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-21. Mari kita lihat di sana. Matius pasal yang ke-21 di sana. Ayat yang ke-12 dan seterusnya. Bunyinya begini. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, ini peristiwa di bait Allah, saudara. Kita tahu Yesus itu pribadi yang lemah lembut dan penuh dengan kasih ya. Selalu itu yang banyak kita tahu tentang Yesus. Tapi lihat nih, lihat firman Tuhan di sini. Waktu dia masuk ke bait Allah, di halaman itu ada orang jualan burung merpati dan sebagainya, tukar uang dan sebagainya di situ. Apa yang Yesus lakukan? Dia ambil pecut di dalam itu, dalam kitab Injil yang lain, dia ambil pecut, dia pecut semua itu. Dia tebalikin saudara meja itu. Lalu dia berkata dengan keras dan tegas waktu itu, rumah Bapakku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ini kebenaran saudara. Ini kebenaran. Tuhan tidak mau rumahnya menjadi rumah yang cemar dengan hal-hal yang tidak berkenan di matanya. Dan siapakah rumah Allah itu? Suratan Korintus katakan, tubuh kita, diri kita adalah rumah Allah. Roh Allah mau diam di sini. Kalau kita bawa tubuh kita ini untuk melakukan hal-hal yang cemar dan tidak berkenan, kita pasti akan menerima ganjaran dari kebenaran Allah yang kudus itu. Hukuman akan datang dalam hidup kita. Kita harus mengerti hal ini. Tuhan tidak pernah bermain-main. Ada satu bagian yang lain. Nanti kalau saudara baca dalam Matius pasal yang ke-16. Di sana kalau saudara baca di situ kita akan mendapatkan begini. Yaitu ayat 23. Sebelum ayat itu. Yesus untuk kesekian kalinya berkata pada orang banyak, anak manusia ini tentang dirinya akan ditangkap, disalibkan. Pada hari ketiga dia akan bangkit. Nah setelah dia berkata yang kesekian kali, Petrus pegang Yesus, tarik ke samping. Petrus berkata begini, guru jangan berkata begitu dong. Masa guru harus mati? Jangan berkata begitu. Lalu saudara baca dalam Matius 16 ayat 23. Yesus berkata begini, hai iblis, nyala engkau ke belakang. Karena engkau hanya memikirkan hal-hal yang dipikirkan oleh manusia, bukan hal-hal yang dipikirkan oleh Allah. Nah itu kebenaran. Yesus berkata ini bukan kepada orang banyak yang berkerumun, ini kepada salah satu muridnya yang paling terkenal. Dan bisa dikatakan dia adalah murid yang bisa diandalkan, karena dia yang selalu jadi juru bicara, saudara. Paling berani bicara itu Petrus. Bisa dikatakan begitu. Dia murid yang paling terkemuka di antara 12 murid yang lain. Dialah yang selalu tampil. Tapi kali ini Yesus berkata, hai iblis mundurlah engkau ke belakang. Wah. Kalau kita murid dikatakan begitu, mungkin kita akan marah kita nih. Kenapa saya dikatakan, padahal saya kan ingin membela Tuhan. Nah ini kebenaran saudara. Ketika kita harus memilih, mau pegang kebenaran Tuhan dalam hidup ini, di tengah pergaulan, di pekerjaan dan sebagainya. Atau kita mau pikirkan tentang keuntungan, kenikmatan, kesenangan kita. Kalau kita akhir yang kita lakukan, yang kita pegang adalah kesenangan diri kita, kepentingan kita, maka suara Tuhan yang akan datang. Dan ini berupa sesuatu yang Tuhan akan timpakan dalam hidup kita. Dia tidak pernah bermain-main dengan kebenaran. Dia akan pasti tegakkan kebenaran. Kemurahan Allah bukan untuk dipermainkan. Anugerah Allah bukan untuk dipermainkan. Saudara, seperti ada kata hyper grace. Anugerah yang tidak tanpa batas, tidak seperti itu. Betul, anugerah itu begitu besar. Tapi ketika seseorang setelah mengalami anugerah masih tetap memilih hidup dalam dosa, dia akan merasakan kekerasan Allah di situ yang akan menghukum dan mendidik dirinya supaya dia tinggalkan dosa itu. Itu Allah kita, saudara.
Yesus seperti itu. Dan karakter yang ketiga, yang pertama tadi kasih, yang kedua kebenaran. Karakter yang ketiga adalah kesetiaan. Coba kita baca dalam Matius pasal 28. Kita baca ayat yang ke-20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perhatikan kata-kata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setia. Itu Yesus. Dia sertai, bukan hanya pada periode waktu tertentu, bukan hanya di saat-saat yang tidak ada masalah, tapi dalam segala situasi, dalam segala kondisi, di setiap waktu, Tuhan akan tetap menyertai, karena Dia setia. Kalau kita merasa, aduh Tuhan, saya hadapi pergumulan hidup ini sendiri, betapa beratnya. Di mana Engkau Tuhan? Itu adalah karena iman kita menjadi lemah, saudara. Tuhan pasti ada beserta dengan kita. Di kondisi apapun Dia ada bersama dengan kita. Dia menyertai. Walaupun kita tidak melihat Dia, tapi kita bisa yakin Dia pasti genapi firman-Nya. Jadi pada saat kita menghadapi situasi-situasi yang berat dan sukar dalam tekanan, tetap percaya Yesus setia untuk menyertai kita. Dia tidak tinggalkan kita. Bagian kita adalah meluruskan jalan kita yang berkenan kepadanya. Supaya campur tangan kuasanya berlaku atas kita. Dia setia. Sampai nanti Dia akan membawa kita masuk dalam sorga yang kekal. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia sama. Itulah 3 karakter dari Allah. Tadi kita melihat 2 sisi dari Dia, bukan Yesus itu. Perbuatannya dan karakternya. Perbuatannya adalah Dia maha kuasa. Karakternya tadi, Dia kasih. Dia benar. Dia setia. Kalau saya mau tambahkan 2 lagi sifat yang lain. Dia baik. Yang lapar dikasih makan. Yang sakit disembuhkan. Yang susah dihiburkan. Yang hancur dipulihkan. Dia baik. Dan satu lagi saudara. Dia adalah melayani. Itulah yang Dia katakan dalam Markus 10 ayat 45. Anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia selalu siap untuk melayani. Nah, kita sudah melihat ini. Masih banyak lagi yang karakter Yesus yang luar biasa. Tapi ketiga hal tadi yang pokok itu sudah cukuplah saudara. Sekarang kita melihat, kita kembali kepada ayat mas kita. Ayat mas kita kan tadi, Yesus tetap sama, tidak berubah. Dan ada 2 pesan. Pesan yang pertama kita telah dapat. Pesan yang pertama adalah bahwa kita mempercayai kita memiliki Tuhan yang bisa diandalkan. Kita bisa melihat itu lewat perbuatannya dan lewat karakternya. Kita bisa lihat itu. Nah, pesan yang kedua dari ayat ini adalah Yesus itu adalah Tuhan dan Dia pernah menjadi manusia. Dia menunjukkan bagaimana Dia hidup sebagai manusia ketika Dia melangkah di bumi ini. Dia menunjukkan segala perbuatannya tadi, teladannya dan sebagainya, pengajarannya. Maka kalau kita adalah percaya kepadanya, kita seharusnya meneladani Dia. Itu yang Yesus minta. Mari kita buka dalam Yohanes pasal 13, saudara. Yohanes pasal yang ke-13. Kita baca ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Yohanes 13 ayat 15 sampai 17. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Kata aku di sini huruf besar. Yesus, Dia sedang berbicara dengan 12 muridnya. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ini adalah peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ada satu gereja yang mempunyai tradisi seperti ini. Membasuh kaki pimpinan gerejanya, saudara ya. Saya jalan pagi ketemu dengan seorang pengusaha. Dia betul-betul pengusaha yang kontraktor yang kaya, saudara.
Karena anaknya semua sekolah di luar negeri. Satu anaknya udah tinggal di Amerika, terbang tuh Amerika ke Eropa, terus aja begitu. Dia kerja dibayar ratusan ribu dolar. Itu anak yang pertama. Anak yang kedua juga di luar negeri. Semua anaknya tiga-tiganya itu laki-laki. Dia orang yang percaya Tuhan. Kami pernah pada satu waktu jalan. Dia kan suka cerita gitu. Saya suka ajak dia duduk. Dia bawa anjing, saudara, anjing golden. Anjing golden udah tua. Anjingnya itu, ya anjing golden sangat dekat sekali dengan tuannya, saudara. Yang suka diikat dia mau jalan. Anjing manggil tuannya gitu, saudara. Jadi saya juga main dengan anjingnya nih. Golden nih anjingnya menyenangkan, anjing golden ya, saudara. Ada anjing tertentu yang kita ngeri kalau deketin kok ini enak nih, saudara gitu. Jadi saya pernah ajak satu waktu dia duduk sama kita cerita sama yuk saya mau berdoa untuk Anda. Saya sebut saja namanya ya, karena saudara kan gak kenal Albert, Pak Albert gitu. Kita panggilnya kok Albert. Nama Tionghoanya kok Asyong. Nah saudara, yuk duduk di sini, saya berdoa. Nah saudara, satu waktu ketika saya jalan sama dia bilang begini, saya di gereja, Pak Yahya, saya dipilih untuk jadi orang dari jemaat yang ribuan jemaatnya itu untuk dibasuh kakinya. Wow, luar biasa. Jadi ada satu gereja, saudara. Dia mempraktekkan tradisi membasuh kaki. Dan itulah yang Yesus setelah dia membasuh kakinya, kita tahu sampai di Petrus menolak, jangan dong, aku yang harus membasuh. Ya masa guru yang membasuh kaki muridnya, murid jangan suka sekali. Yesus katakan kalau engkau tidak mau dibasuh, engkau tidak akan beroleh bagian. Bersama-sama dengan aku dan dengan saudara-saudaramu, teman-temanmu yang lain. Petrus kaget, ternyata ini bukan membasuh kaki biasa nih, ada tujuannya. Nah Petrus berkata, kalau begitu udah basuhlah sampai kepalaku. Nah itu Petrus orangnya, saudara. Yang mau dibasuh kakinya, setelah dia tahu maksud tujuan begitu, basuh. Lalu Yesus katakan, yang sudah mandi gak perlu dibasuh lah semuanya, cuma kakinya aja. Nah lalu Yesus berkata begini, setelah dia lakukan nih. Engkau sebut aku, pada ayat sebelumnya, sebelum ayat 15. Engkau sebut aku Tuhan dan Guru. Kalau aku Tuhan dan Guru membasuh kakimu, maka aku telah memberikan teladan bagimu, ayat 15. Supaya engkau menurutinya. Apa yang diperbuat oleh Yesus, kalau kita pengikutnya, kita harus mengikutinya. Dan yang disebut meneladani Yesus, bukan hanya basuh kaki. Semuanya kita teladani dari dia. Belum pernah kita bikin basuh kaki di sini ya, saudara. Kalau basuh kaki baik yang wanita mungkin pakainya harus pakaian yang panjang lah ya kan. Dia kan kakinya ambil dibasuh gitu, saudara. Atau pakai celana panjang lah supaya bisa dibasuh kakinya. Tapi yang dimaksud meneladani Yesus ini bukan hanya basuh kaki. Tadi karakternya. Kita harus belajar dari dia, kita harus memiliki kasih seperti yang Yesus miliki. Kasih yang bisa menerima sesama kita. Mungkin di anggota keluarga kita, ada satu sifat dari anggota keluarga yang begitu menjengkelkan kita. Kalau Yesus bisa menerima kita apa adanya, kita harus bisa juga menerima anggota keluarga saudara kita apa adanya. Haleluya. Bisa melepaskan, memaafkan kesalahannya. Tapi tegas Yesus tadi, saudara. Dia juga menegakkan apa yang benar tadi. Kita harus juga bisa memulihkan. Sehingga orang merasa diterima keberadaannya. Dan dia bisa saudara, bisa bebas dari tekanan yang dihadapinya. Sehingga dia bisa melakukan seluruh potensi hidupnya dengan baik. Bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ikuti teladan Yesus. Ikuti. Apa yang Yesus lakukan, dia adalah seorang pelayan. Salah satu tadi, melayani tidak hina, saudara. Melayani tidak hina. Kalau sudah ditempatkan untuk mengambil bagian untuk melayani di depan, misal di gereja ini, itu tidak hina. Walaupun hanya menyambut, mencatat, dan mengingatkan, yuk basuh. Nah kan sekali lagi masa protokol kan, kesehatan. Itu tidak hina, saudara. Aduh, Yesus saja sampai mau basuh kaki. Melayani apapun tidak ada yang hina. Kan kita sering kali karena status sosial, status ekonomi, status pendidikan. Kita merasa begitu terhina kalau kita harus melayani bagaimana. Tidak, saudara. Yesus mau melayani sampai bagian yang paling bawah. Membasuh kaki itu adalah seorang budak yang melakukan pada tuannya. Dan Yesus lakukan. Yesus beri contoh. Jadi jangan ayo kita ikut dia. Wah saya dilihatin begini, gak enak nih saudara ngeliat saya.
Saudara mau melayani? Tuh kan gak ada jawaban kan? Saudara mau melayani? Haleluya, ini juga gak mantep. Kalau kita ikut Yesus dan Yesus lakukan yang kayak begini, saudara. Oh, bajuku bagus, aku direktur, hartaku sekian. Tapi Tuhan katakan, teladani dia. Dia di sorga. Saya bicara dengan seorang hamba Tuhan berkata begini. Karena dia mempunyai rasa minder yang sangat berat. Saya berkata, tolong sampaikan sama dia, karena mau bicara dengan saya gak bisa. Sampaikan sama dia. Saya menerima padanya. Saya tidak mengukur soal status dia bagaimana keadaannya. Karena begitu yang Tuhan perlakukan bagi saya. Saya sebenarnya tidak pantas untuk menerima semua yang baik. Dia tidak pantas karena saya orang berdosa. Tapi saya diterima dia oleh apa adanya. Maka saya juga mau belajar menerima. Dia bilang jangan minder, jangan minder. Ya, saya bisa melayani, itu baik. Saudara, kita teladani Yesus. Kita ikut dia. Ayat yang terakhir, mari kita buka dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Kita baca ayat yang ke-21. 1 Petrus 2 ayat 21 bunyinya begini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat-ayat ini kalau saudara baca sebelumnya, cerita atau menyatakan tentang sengsara Yesus. Maka dalam hal Yesus disengsarakan, maka firman Tuhan katakan teladani dia. Kalau dia rela disengsarakan, seharusnya kita juga rela untuk mengalami sengsara, dihina, diejek. Injak-injaklah martabat kita. Masa kita mesti belajar dari Jokowi, saudara? Belajarnya dari Yesus. Dia menerima. Karena dia kaya. Waduh. Nah, saudara. Belajar dari Yesus. Rela untuk sengsara. Dan Yesus rela untuk sengsara demi juga untuk kebenaran. Dia disalibkan. Bukan karena dia melakukan pelanggaran, melanggar hukum yang berlaku. Tidak. Karena dia difitnah. Dia dipersalahkan berdasarkan asumsi dan pikiran orang yang tidak suka dengan dia. Khususnya orang Farisi. Yesus luar biasa. Karena Yesus melayani, maka orang yang ikut orang Farisi telah meninggalkan orang Farisi itu. Dan orang Farisi marah, waduh. Semua beralih kepada dia. Maka difitnahlah dia. Dipersalahkan, dicari kesalahannya. Sampai akhirnya disalib tanpa ada kesalahan. Pilatus sendiri katakan, aku tidak menemukan kesalahannya pada orang ini. Kenapa engkau menyalibkan dia? Enggak, begini, kata mereka. Karena dalam hukum kami, dalam kitab kami katakan, kalau orang mengaku dirinya adalah Tuhan harus dirajam, harus disalibkan, waduh. Pilatus wah itu hukum lain tuh, bukan hukum negara itu. Ya udahlah, dia serahkan pada mereka. Dia cuci tangan, aku bebas ya dari orang ini. Karena berdasarkan hukum negara tidak ada kesalahan dari Yesus ini. Sama sekali tidak ada. Nah itu yang kita lihat di sini. Dan marilah firman Tuhan kata kita teladani. Kalau dia rela menderita demi untuk satu kebenaran. Demi untuk memilih dan melakukan keputusan yang benar. Seharusnya begitulah kita. Apapun yang kita pilih selalu akan mengandung sebuah resiko bagi kita. Entahkah resiko yang akan mendatangkan keuntungan. Atau resiko yang akan merugikan kita. Tapi kalau itu adalah hal yang benar, itu sesuai dengan kehendak Allah, tanggunglah resiko yang tidak menguntungkan itu. Tidak mengapa saudara, kita belajar, kita rela menderita bersama dengan dia. Kalau kita sama menderita dengan dia, surat Roma pasal yang ke-8 katakan, kita akan memerintah juga sama dengan dia, dimuliakan bersama dengan dia. Roma 8 ayat 17 dan ayat 18. Kalau kita sama-sama rela menderita dengan dia, kita juga akan dimuliakan dengan dia. Kalau kita tidak rela menderita, pantas tidak kita dimuliakan dengan dia, bersama dengan dia. Gak pantas. Jadi marilah kita teladani, ikuti dia. Hidupnya akan selalu penuh dengan benturan, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang mungkin merugikan, membuat kita terluka dalam jiwa kita.
Mungkin kita tidak bersalah tapi disalahkan. Mungkin kita telah menempuh jalan yang benar, tapi kita tetap saja menjadi orang yang terhukum dengan segala yang kita perbuat itu. Relalah menderita. Tidak selamanya Tuhan akan biarkan orang yang benar itu menderita. Tuhan satu waktu akan angkat dan pulihkan kita. Di dalam Dia, hidup kita akan terpelihara dengan pasti. Dia jamin kita. Dia izinkan kita mengalami liku-liku hidup yang berat dan sukar. Kan Dia ingin membentuk satu kebiasaan yang baru sebagai ciptaan yang baru. Bukan berpusat kepada diri kita, tapi berpusat kepada kehendak-Nya, kepada Dia. Karena Dialah sumber kehidupan, sumber keselamatan bagi kita. Saya mengundang pemusik untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Saudara, kita bukan hanya memegang pesan yang pertama, bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa, karakternya baik, sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya. Tapi pesan yang kedua menjadi penting bagi kita, ikuti teladannya, jadikan Dia sebagai teladan hidup kita, supaya kita pun diubahkan menjadi sama dengan Dia. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pujian hormat kuasa bagi Raja.
yang ada padamu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang engkau jadikan figur teladan dalam hidupmu? Orang tuamu, satu tokoh yang terkenal, gurumu di sekolah, sahabatmu. Tidak ada satu pribadi pun yang dapat kita bisa jadikan teladan sebagaimana yang seperti Yesus telah contohkan bagi kita. Dialah teladan kita yang utama. Kita bisa mengalami pekerjaan kuasa-Nya, kita mengalami kasih-Nya, kesetiaan-Nya. Namun itu bukan untuk supaya kita menjadi orang yang tidak berubah. Tuhan mau supaya kita mengalami itu, kita berubah, kita mengikuti Dia, kita meneladani Dia. Jadikan Dia sebagai figur dan teladan utama dalam hidup kita. Kita memandang lewat kebenaran firman-Nya. Kita tidak melihat pribadinya, tapi firman-Nya menyatakan bagaimana pribadi Yesus itu yang mulia, agung, dan tidak ternilai dengan nilai-nilai manusia. Mari kita ikut Dia, teladani Dia. Karena kita percaya kepadanya, kita menjadi murid-muridnya. Marilah hidup kita terus mengikuti Dia. Sebab tujuan akhir ketika Tuhan menyelamatkan kita, Roma 8 katakan, supaya kita setelah kita dipulihkan, kita dimuliakan, kita akan jadi sama seperti Dia. Kita tidak akan pernah bisa menjadi sama dengan Dia dalam karakter dan dalam segala hal kalau kita tidak memutuskan untuk bergerak ke sana. Jadikan Yesus teladan kita, supaya kita boleh semakin nyata kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Naikkan pujian ini 1-2 kali. Kita akan berdoa. Izinkan Roh Kudus akan menjamah hati kita, membuat kekristenan kita menjadi kekristenan yang bertumbuh dan nyata di dalam karakter kita, dalam perbuatan kita, menjadi berkat dan Tuhan dimuliakan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan yang bersama, yang bernafas, tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyilah bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suara-Mu. Bersyukur atas perbuatan-Mu, sepanjang ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita ulangi refnya saja, dan nyanyi pujian yang menghormati Pak Hati. Urut Pak maju ke depan yang berdoa. Tiada teranglah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi. Mari kita angkat tangan kita ke atas. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih. Kami telah mendengarkan kembali suara-Mu ya Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Bahwa Engkau-lah Allah yang berkuasa ya Tuhan. Allah yang tidak ada yang kami dapat Tuhan. Terima kasih. Hanya Engkau-lah Allah kami yang heran dan ajaib Tuhan. Kuasa-Mu dulu, kemarin, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya Tuhan. Kuasa-Mu masih sama sampai saat ini Tuhan. Oleh sebab Tuhan kami datang siang hari ini menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh selalu ada di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Supaya kami tidak salah melangkah, supaya kami tidak salah berbuat Tuhan. Biarlah kami selalu ada di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Karena kami mau merasakan Tuhan, dan kami telah merasakan kebaikan Allah yang luar biasa, campur tangan Allah yang luar biasa. Di dalam kehidupan kami Tuhan, tidak satu pun yang terlewati Tuhan, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik, Allah yang sangat luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan apa kami harus membalas kebaikan-Mu Tuhan? Selain kami mau datang dan datang terus kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan ketetapan kesetiaan kami untuk kami selalu datang berbakti kepadamu ya Tuhan. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan. Pimpinlah kehidupan kami ya Tuhan. Supaya kami boleh merasakan Tuhan pertolongan Tuhan yang selalu dan selalu ada dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan mengajar kepada kami untuk kami tetap setia kepada-Mu sampai akhir zaman ya Tuhan. Karena Engkau sudah berjanji kepada kami oleh sebab Tuhan. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu pada siang hari ini di hati kami masing-masing ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kau memberkati pelayanan hamba-Mu Bapak Gembala kami ya Tuhan yang sudah berfirman siang hari ini. Tuhan, Kau memberkati pelayanan pada siang hari ini. Kau memberkati apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu ya Tuhan. Hamba bisa serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Bentar kami pulang tidak sia-sia Tuhan, tapi kami membawa berkat Allah yang luar biasa siang hari ini Tuhan. Kau tahu banyak masalah persoalan dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Kau yang selalu menolong dalam kehidupan kami. Dan Kau selalu menjawab di setiap kerinduan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berapapun kami yang datang pada siang hari ini Tuhan, Engkau yang tahu apa yang menjadi masalah dan persoalan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau-lah jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar juga kami akan berikan persembahan Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami memberikan Tuhan tolong memberkati setiap tangan-tangan kami. Supaya kami boleh Tuhan juga merasakan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau punya nama buat selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap haleluya, amin. Tuhan, saya serahkan pada Puji Tuhan, terima kasih atas pelayanan firman dari Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Siang hari ini kita akan jalankan persembahan. Persembahan akan dijalankan 2 kali. Petugas mohon mempersiapkan diri. Kita akan naikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus,
ku persembahkan. Persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibandingkan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Lagi nggak tahu, karena kita tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Kita percaya dan yakin apa yang kita persembahkan bagi Tuhan pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Segenap pujian dan persembahan kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Siang hari ini saya akan sampaikan pengumuman gereja untuk ibadah di sepanjang minggu yang sudah mulai berlangsung adalah ibadah Youth Pemuda dan Remaja yang akan dilangsungkan setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Jadi seluruh pemuda, remaja, youth yang ada diharapkan bisa bergabung dalam ibadah ini hari Sabtu pukul 6 sore. Dan untuk minggu depan ibadah umum akan dilangsungkan kembali pada hari Minggu 7 Maret 2021, yaitu minggu pertama di bulan Maret. Jadi ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Untuk pelayan tanggal 7 Maret, leader itu adalah Saudari Jendri, singernya kelompok E, Saudara Julius, Saudari Deborah, dan Saudari Nicole. Untuk musik akan dilayani oleh IHGD. LCD yang bertugas adalah Saudari Jessica. Sound system akan dilayani Bapak Cinsin. User yang bertugas adalah keluarga Bapak Wahyu dan Saudari Fioni. Kolektan akan dilayani Ibu Paat dan Ibu Rubiarsi, Ibu Sitompul dan Ibu Trisna. Demikian pengumuman siang ini saya sampaikan. Diingatkan selalu buat Bapak Ibu untuk tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan seringlah mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer untuk menjaga kesehatan kita semua. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, jangan lupa setelah keluar mencuci tangan baru kembali ke rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberi kekuatan kesehatan selalu hingga kita terus bebas memuji membesarkan nama Tuhan, beribadah di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian doa Yabes. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.
kepadamu kami naikkan. Dan inilah doa kami, biar berkat-Mu yang Kau curahkan di dalam perjalanan hidup kami, supaya kami pun dapat menjadi kesaksian, dan orang lain dapat mengenal Engkau lewat apa yang kami alami dan lewat perbuatan yang kami kerjakan. Engkau senantiasa diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang Kau telah pimpin dari awal sampai kepada akhirnya. Kami sungguh dapat menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Lawatan boleh menjadi bagian kami. Pesan firman-Mu begitu jelas kami dengar siang hari ini. Dan biarlah kami boleh hidup di dalam tuntunan firman-Mu, supaya hidup kami boleh semakin hari semakin lebih disempurnakan di mata Tuhan. Engkau memberkati dan melawat kami. Engkau juga memberkati dan melawat mereka yang akan beribadah via streaming yang akan dibagikan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang berhalangan, Engkau tilik mereka. Yang jauh Tuhan kembalikan, yang sakit jamah dan sembuhkan mereka lagi. Mereka menghadapi masalah, Tuhan berikan jawaban. Mereka yang tersesat, Tuhan Engkau berbisik dan tuntun mereka, untuk mereka boleh kembali kepada kebenaran-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk situasi kondisi yang ada berkaitan dengan pandemi. Biar Engkau memberikan anugerah supaya pandemi ini boleh segera berakhir. Vaksinasi yang sedang dikerjakan, Tuhan berkatilah supaya ada hasil yang sungguh. Dan Tuhan, Indonesia khususnya, bahkan seluruh dunia akan terbebas dari pandemi ini. Kami terus berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Selamatkanlah seluruh bangsa ini. Biar seluruh bangsa ini boleh mengenal dan percaya kepadamu. Jamah hati setiap orang Indonesia. Kami berdoa untuk kelompok radikal, mereka yang masih ada di tengah-tengah bangsa ini. Mereka memiliki keyakinan dan memaksakan kehendak mereka sendiri. Cegah jalan-jalan mereka. Batalkan segala niat mereka, bahkan Engkau jamah hidup mereka juga. Supaya mereka boleh percaya kepadamu seperti kami. Berdoa untuk pemerintah, Tuhan berkati. Untuk Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, Tuhan sertai hati yang tulus dan kesungguhan untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Tuhan berkatilah. Mampukan dia dalam kepemimpinannya bersama dengan semua kabinet pembangunan, bahkan apa yang dikerjakannya. Tuhan berkatilah. Indonesia akan dibawa lebih maju dan lebih baik. Kami berdoa setelah dia berakhir dan ada yang lain akan menggantikan, Tuhan mempersiapkannya supaya Indonesia tetap dipimpin oleh orang-orang yang baik. Tuhan, demikianlah ada kebebasan bagi kami. Indonesia lebih maju dan lebih banyak lagi bangsa ini dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Semua lembaga-lembaga negara, Tuhan, akan genggam hati mereka. Mereka boleh berfungsi dengan baik dan Engkau dipermuliakan. Makasih hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang hadir siang hari ini. Kami telah beribadah, Kau pegang janji berkat bagi orang yang beribadah kepadamu. Curahkanlah berkat-Mu. Berkatilah setiap jemaat-Mu, usaha pekerja, nafkah mata pencarian mereka diberkati oleh Tuhan. Masa depan dan rencana hidup mereka pun diberkati. Berkatilah hidup iman rohani mereka. Mereka boleh semakin mengenal Tuhan. Dan mereka bertumbuh dalam pengenalan yang benar ini. Kuat teguh di dalam Engkau, jadi dewasa, mampu membedakan apa yang berkenan dan yang tidak berkenan. Bahkan menghasilkan buah-buah bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Setelah ini selesai, kami akan kembali. Tuhan sertailah, dan di mana kami berada biar damai sejahtera-Mu menjadi bagian kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, marilah kita kembali ke tempat tujuan kita masing-masing dengan membawa berkat anugerah dan rahmat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta persekutuan, pengentaran, penghiburan, kekuatan, pertolongan, pimpinan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami ibadah pada siang hari ini. Haleluya.